Biasanya sih terlalu memikirkan sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Kalau menurut aku sih overthinking itu adalah satu kondisi di mana kita terlalu berpikir. Berdasarkan statistik, sebanyak 75% gejala overthinking diidap oleh orang berusia 25-35 tahun. Dan sebanyak 52% diidap oleh masyarakat berusia 45-55 tahun. Dan sisanya sebanyak 20% diidap oleh orang berusia 65-75 tahun. Terus apa itu overthinking? Dan kenapa bisa ada overthinking? Dan apa penyebabnya? Yuk kita cari tahu. Halo! Kenalin, aku Audrey Juana. Dan aku Tasya Rustama. Kalau ngomongin soal overthinking ya, berdasarkan data statistik tadi, kayaknya relate banget gak sih? Banget Tasya, karena kita kan juga masuk kalangan umur 25 sampai 35 ya tadi ya. Muda gitu ya. Masuk 75% gitu. Ternyata angkanya cukup tinggi, dan memang kalau kita dengar dan juga mungkin kita rasakan ya, kita juga suka overthinking, ya nggak sih? Iya, dan mungkin ya penonton kita, kamu pernah nggak sih ngerasain overthinking? Dan kalau misalnya ketika overthinking itu terjadi, apa sih yang biasanya dilakukan? Mungkin kamu bisa share dulu, Audrey, kalau misalnya overthinking tuh apa sih yang biasa kamu lakukan? Kalau apa ya, overthinking gitu ya, biasanya sih terlalu memikirkan sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Itu menurut aku ya. Jadi kayak sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, contohnya perasaan orang atau mungkin pendapat orang. Itu yang menjadi indikator tuh orang dikatakan overthinking. Salah satunya memikirkan hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Kan ini angkatan produktif ya. Biasanya apa yang dilakukan kalau menghadapi ketika overthinkingnya lagi mulai nih? Biasanya sih apa ya, itu karena kita angkatan produktif, kita jadi nggak produktif karena kita terlalu banyak mikir. Tasya juga pasti pernah ngerasain ya. Dan itu kayak udah sehari-hari kali ya, kayak Ya, udah sering banget sehari-hari. makanan sehari-hari, kayak udah sering banget overthinking. Dan kalau aku pribadi, kalau andai kata udah mulai overthinking itu sendiri terjadi tuh, aku udah harus nulis kali ya. Nulis. Yes, jadi mengalihkan. Itu kebiasaannya Tasya. Kebiasaannya. Tapi sebelum kita sampai di sana ya, kita akan bahas dulu sebenarnya overthinking itu apa. Oke. Kalau menurut aku sih overthinking itu adalah satu kondisi di mana kita terlalu berpikir berlebihan, kayak namanya ya, overthinking. Over berlebih, thinking berpikir gitu. Jadi kita terlalu berpikir sesuatu hal yang mungkin belum terjadi, nggak bisa kita kontrol, sampai membuat kita itu nggak produktif, kita gelisah, kita pokoknya kita nggak bisa ngapa-ngapain, atau mungkin aktivitas kita sehari-hari itu terganggu gitu, Tasya. Kalau Tasya ada pengertian lain mungkin? Sama sih. Oke. Menurut yang aku tahu gitu ya, dan berdasarkan juga siaran-siaran sebelumnya, overthinking ya yaitu terlalu banyak berlebihan dalam berpikir gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, namanya kegiatan berpikir itu kan bagus ya. Bagus. Tapi kalau kata jadi over, ya itu akan jadi masalah tuh, karena sesuatu yang tanda kutip berlebihan biasanya akan hasilnya kurang baik gitu kan ya. Oke. Nah, tapi gimana caranya kita bisa bedain nih apa yang benar-benar dikatakan overthinking sama yang bukan overthinking, yang ya sekedar think biasa. Kamu punya itu nggak, apa namanya, pengetahuan seputar itu? Pengetahuan Karena ya. kita juga sebagai penyiar Smart FM, kita juga sempat beberapa kali ngobrol sama narasumber ya. Jadi kita sempat bahas overthinking. Jadi menurut perbincangan aku bersama dengan Pak Hindranata Nikolai, praktisi NLP, jadi overthinking itu dikategorikan ketika kita itu berpikir out of deadline. Itu salah satu ya. Jadi misalnya memikirkan sesuatu tapi nggak ada batasannya. Dan juga memikirkan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, itu tadi. Jadi ada dua hal sebenarnya dalam hidup ini, ada hal yang bisa kita kontrol dan hal yang nggak bisa kita kontrol. Terkadang karena manusia tuh pengennya perfect, terlihat keren lah di mata semua orang gitu ya. Jadi kita suka pengen banget berusaha mengontrol hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Itu sih, itu yang jadi
trigger kita juga untuk overthinking gitu. Itu salah satu sih menurut aku. Kalau dari Tasya. Ngomongin soal trigger ya, ini berdasarkan yang aku dapatkan juga nih dari talk show-nya Pak Anthony Dio Martin. Ternyata triggernya overthinking itu salah satunya adalah karena adanya kecemasan. Yes, pernah ngerasain gak sih ketika kita cemas? Ya simple kayak gini first episode ya. Ini kayak aku udah mikirnya dari 2-3 minggu yang lalu, ntar gimana ya? Iya 2-3 tahun 3 minggu ya. Dan ntar gimana ya, nanti flow-nya akan seperti apa ya gitu. Padahal ya itu adanya bentuk kecemasan hingga akhirnya kita berpikirnya terlalu over dan berlebihan dan kemana-mana gitu kan. Tapi sadar gak sih ketika ada pemikiran seperti itu justru jadi menghambat kita untuk lebih lebih explore hal baru. Yes. Ini yang mungkin relate juga sama banyak orang dan ditakutkan karena kita kebanyakan overthinking, kita jadi nggak nyoba hal-hal baru sih. Kayak menciptakan barrier ya, tembok sendiri gitu ya. Benar. Jadi sebenarnya kalau kita bilang berpikir sebelum bertindak itu kan bagus ya. Tapi kalau terlalu banyak pertimbangan juga nggak bagus. Jadinya kita makin banyak pertimbangan, makin sulit. Ibarat di sini ada banyak makanan, ada 10 jenis makanan, pasti bingung dong mau pilih yang mana gitu kan. Jadi ya begitu juga kayak konsep berpikir, kalau kita semakin banyak pikirin A, B, C sampai Z, pasti kita akan makin sulit untuk memilih keputusan juga. Dan ini menjadi sebuah dampak dari overthinking itu ya. Tadi sulit produktif, kemudian cemas. Dan ini kali ya, apa tuh? Jadi take long time. Mengundur waktu gitu. Padahal harusnya deadline-nya sudah sampai sekian gitu, tapi masih belum bisa juga nih untuk mengambil keputusan. Contohnya saja menentukan baju apa yang mau dipakai. Iya kan? Apalagi kalau andai kata ada pesta misal gitu kan, ada kondangan gitu. Mohon bersabar, ini ujian. Tapi juga ada sisi lain juga nih, Sya. Dari sisi emosional juga. Biasanya orang-orang overthinking tuh lebih baperan dalam tanda kutip, ya kan? Jadi karena mungkin banyak pertimbangan, ketika disenggol sedikit mungkin agak sedikit sensitif gitu ya. Jadi sisi emosional juga terpengaruh, nggak sedikit juga mengganggu kesehatan. Contohnya yang paling sering dikaitkan dengan overthinking, lambung, penyakit lambung ini juga sering. Terus juga insomnia dan lain sebagainya. Ini jika overthinkingnya sudah mulai akut, ya. Jadi ya kalau bisa jangan terlalu overthinking lah. Dan satu lagi, ini yang sering dibahas gitu sama Pak Tony di program Smart Emotion ya. Ada istilah no action, think only. Jadi cuma berpikir. Jadi ketika orang overthinking itu banyak berpikir, dia nggak action gitu. Karena merasa bahwa dia sudah action, tanda kutip, dengan dia berpikir itu sudah action. Padahal kan ketika berpikir itu hanya prosesnya, belum sampai di actionnya itu sendiri kan. Nah, itu jadi persoalan juga tuh. Kalau misalnya kebanyakan overthinking, kebanyakan overthinking juga. Yes. Tapi ini juga yang menarik. Ini kan kalau Tasya programnya Pak Anthony, kalau aku kan Pak Hing ya. Jadi kita juga sempat ngobrol nih mengenai yaitu pemikiran di otak tapi nggak bisa terrealisasikan. Jadi ternyata otak kita itu harus diberikan arahan sedetail mungkin. Jadi misalnya nih, kita pengen diet karena mungkin badan kita udah nggak body goals nih misalnya gitu ya. Nah, di dalam otak kita bilang diet itu juga masih ternyata luas banget ya. Jadi kita nggak bisa memerintahkan otak untuk diet yang gimana gitu. Jadi itu juga jadi bahan overthinking kan. Misalnya badannya nggak bagus lagi, terus gue pengen diet deh gitu kan. Tapi kita tidak menyuruh otak kita untuk melakukan hal-hal yang langsung gitu, yang detail gitu. Jadi lebih baik lagi ketika kita langsung menyuruh, oke, setiap Selasa, Rabu, Kamis pagi jam 7 kita jogging, misalnya seperti itu. Jadi lebih realistis dan juga lebih detail, itu akan mengurangi no action, think only tadi.